Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inteligensi atau konsep kecerdasan. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bukan hanya satu jenis, yaitu kecerdasan umum, melainkan ada 8 jenis kecerdasan khusus. Menurut para psikolog, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman, serta mencakup kreativitas dan keterampilan. Tes Stanford-Binet adalah tes ini mencakup soal verbal, misalnya mendefinisikan kata dan non-verbal seperti menyusun puzzle. Tes Wechsler yaitu mengukur indeks pemahaman verbal, seperti kemampuan anak dalam memahami kata-kata, contoh menjawab pertanyaan seperti apa persamaan antara singa dan harimau. Indeks memori kerja mengukur kemampuan anak untuk menyimpan informasi dalam ingatan jangka pendek dan menggunakannya. Contoh, mengingat angka lalu mengulanginya secara terbalik. Teori Dierkich Steinberg mencakup kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis, menemukan ide baru, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Teori Gardner, menurut teori ini ada 8 jenis kecerdasan khusus, yaitu kecerdasan verbal, logika matematika, visual, kinestetik tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kecerdasan ini masuk dalam teori Gardner dan Steinberg. Kecerdasan emosional yaitu mampu memahami sudut pandang orang lain, memahami peran emosi pada situasi tertentu, dan mampu mengendalikan amarah diri sendiri. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran otak, tetapi bagaimana bagian otak bekerja sama. Contohnya, otak Albert Einstein berukuran rata-rata, tapi bagian tertentu di lobus parietalnya lebih besar dan diyakini mendukung kemampuannya dalam matematika dan spasial. Faktor genetik maupun lingkungan mempengaruhi kecerdasan seseorang. Gen memiliki peran penting, tetapi lingkungan juga dapat memberikan dampak yang signifikan karena faktor genetik dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Proyek ABC Daryan membuktikan bahwa pengasuhan dan pendidikan berkualitas sejak dini dapat meningkatkan IQ anak. Setiap budaya memiliki pandangan berbeda tentang kecerdasan. Budaya Barat menekankan logika, kemampuan berpikir, sedangkan budaya Timur lebih fokus pada kemampuan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Umumnya, anak kulit putih lebih cerdas dari anak-anak Afrika Amerika, tapi banyak juga anak Afrika Amerika yang IQ lebih tinggi dari anak-anak kulit putih. Perbedaan ini makin kecil seiring berjalannya waktu karena akses pendidikan mulai membaik, tapi anak Afrika Amerika yang diadopsi oleh keluarga yang lebih mampu juga cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Kisah Larry P., anak Afrika Amerika dari keluarga miskin, ditempatkan di kelas khusus karena IQ-nya rendah, namun setelah dites dengan menggunakan tes yang cocok dengan budayanya, Larry P. ternyata mempunyai IQ cukup tinggi. Tes Arnold Gesell menilai langsung perilaku bayi dari 4 kategori tersebut. Tes Nancy Bailey menilai perilaku bayi dan memprediksi perkembangan di masa depan, memiliki 5 skala, yaitu 3 skala pertama diberikan langsung kepada bayi dan 2 skala terakhir dinilai oleh pengasuh. Tes Vaughan berfokus pada kemampuan bayi, bagaimana bayi tersebut dapat memenuhi kategori yang digunakan oleh tes Vaughan. Hasil tes kecerdasan anak bisa berubah seiring waktu karena anak-anak bisa berkembang dan beradaptasi. Meskipun kecerdasan mereka berubah, tetap ada kaitannya dengan kemampuan awal mereka. Ekstremitas kecerdasan dan kreativitas, keterbelakangan mental. Kondisi keterbatasan kemampuan mental. Yang kedua, kecerdasan luar biasa atau si jenius. Setelah disebutkan 2 ekstremitas, kita akan mengeksplorasi bagaimana kreativitas berbeda dengan kecerdasan. Kreativitas yaitu mampu untuk berpikir dengan cara yang baru dan berbeda serta menemukan solusi unik terhadap masalah. Perbedaan jawaban orang cerdas dan orang kreatif ketika ditanya, apa yang bisa kamu lakukan dengan sebuah batu? Jawaban orang cerdas, batu bisa digunakan untuk membangun tembok. Jawaban yang logis dan umum. Jawaban orang kreatif yaitu, batu bisa dijadikan karya seni, alat musik, penyangga pintu, dan hiasan meja. Orang cerdas fokus pada jawaban yang tepat dan praktis, sementara orang kreatif memberikan banyak ide unik dan tidak biasa. Strategi bagus yang dapat digunakan guru untuk membimbing anak-anak berpikir lebih kreatif yaitu strategi mendorong pemikiran kreatif pada basis kelompok dan individu. Yang kedua, menyediakan latihan dan lingkungan yang merangsang kreativitas. Yang ketiga, jangan mengontrol siswa secara berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.